Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Lokitasari dari Akuntansi KS2 2018. Di sini saya ingin mempresentasikan EAS Manajemen Strategik dengan dosen pengempu Bu Benih Hartanti. Saya memilih PT Unilever Indonesia untuk dibahas. Sedikit ulasan dari PT Unilever. Unilever ini kegiatan usaha dan produknya yang dihasilkan yaitu dia memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang-barang konsumsi, termasuk di dalamnya sabun, deterjen, es krim, bumbu-bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh, dan minuman sari buah. Analisa komprehensif mengenai perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi visi dan misi PT Unilever. Visi PT Unilever yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya ada 4 poin. Yang pertama yaitu kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya, yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat, kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk terus bertumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Oke, slide selanjutnya berisi tentang tujuan. Tujuan dari Unilever memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap anggota masyarakat dimanapun mereka berada, mengantisipasi aspirasi konsumen dan pelanggan, serta menanggapi secara kreatif dan kompetitif dengan produk-produk bermerek dan layanan yang meningkatkan kualitas kehidupan. Keberhasilan jangka panjang kami menurut komitmen yang menyeluruh terhadap standar kinerja dan produktivitas yang sangat tinggi, terhadap kerjasama yang efektif dan kesediaan untuk menyerap gagasan baru serta keinginan untuk belajar secara terus-menerus. Intinya tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai pertumbuhan yang langgeng dan menguntungkan bagi usahanya sehingga tercapai nilai jangka panjang yang berharga bagi para pemegang saham serta seluruh karyawan Unilever. Yang kedua, analisa apakah perusahaan perlu mengembangkan dan atau merubah pernyataan visi dan misi untuk organisasi. Dari sini visi Unilever sendiri itu adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Kalau dilihat dari visinya, visi Unilever telah memenuhi kriteria visi yang baik. Visi tersebut mampu memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar yaitu what do you want to become. Visi tersebut telah mampu memberikan gambaran mengenai apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang, yaitu menjadi pilihan utama baik bagi konsumen maupun masyarakat di mana Unilever ingin meraih cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menggunakan produknya di setiap harinya. Visi Unilever juga singkat dalam satu kalimat dengan bahasa yang sederhana dan rasional. Sedangkan untuk misi sendiri, misinya sudah dibuat sesuai dengan pernyataan yang menegaskan secara jelas bisnis utama yang berhubungan dengan produk, yaitu pada kalimat kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Misi dijangkau secara luas, melebarkan jangkauan aktivitas organisasi untuk memasuki banyak tipe produk atau jasa yang memiliki daya saing, yaitu pada kalimat kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk terus bertumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Jadi secara keseluruhan visi dan misinya sudah baik dan tidak usah untuk diubah. Slide selanjutnya ada analisis SWOT. Yang ditanyakan itu kita harus mengidentifikasi antara ancaman, peluang, kekuatan, dan kelemahan dari perusahaan. Di sini saya
menampilkan beberapa dari kekuatan Unilever. Itu ada strategi promosi produk PT Unilever itu efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang, jadi kan menarik konsumen. Terus di poin yang kedua, PT Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Terus pimpinan pasar konsumen goods di Indonesia memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Jadi timnya itu orang yang berdedikasi tinggi kalau saya baca-baca di laporan keuangannya. Terus di poin yang di kelemahan, saya juga menulis beberapa poin. Ada PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antara departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Terus rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu, jadi nggak semua produknya itu unggul. Ada produk-produk tertentu yang dia itu meredup, jumlah karyawannya juga tambun, maksudnya majemuk, banyak dari beberapa budaya, nggak dari Indonesia aja, maksudnya kayak gitu. Birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever di Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Terus pada kesempatan atau opportunities itu ada stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen. Terus ada beberapa poin lagi bisa dilihat. Terus yang terakhir ada ancaman. Di sini ancaman itu adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Jadi kalau bahan-bahannya naik itu jadi ancaman bagi mereka. Terus tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Terus ada melemahnya daya beli konsumen, dan beberapa poin yang sudah saya cantumkan bisa dibaca sendiri ya. Slide selanjutnya untuk menentukan SWOT matrix. SWOT matrix itu bisa ditentukan dengan cara kita harus menentukan IFAS untuk mengetahui kekuatannya dan IFAS untuk mengetahui kelemahannya. Di sini saya tampilkan ada 5 poin dari kekuatannya. Itu ada promosi produk yang efektif. Jadi kita harus menilai, terus dibobot berapa, ratingnya berapa, terus diskor. Kalau di promosi produk yang efektif saya menggunakan skor 0,8. Terus lanjut ke poin selanjutnya ada pimpinan pasar consumer goods. Itu saya skor 0,8. Nanti skornya itu dijumlah. Jadi skornya itu ada 3,6 yang saya tebelin itu. Selanjutnya itu menentukan IFAS untuk mengetahui kelemahan dari PT Unilever. Itu juga ada 5 poin. Yang pertama itu saya memilih dari jumlah karyawan yang tambun. Tadi di weakness juga udah dijelaskan kan, strength sama kelemahannya itu apa. Jadi langsung aja dimasukkan di SWOT matriksnya. Yang kedua itu ada lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan, sama. Yang dinilai udah ada nilai, bobot, rating, dan skor. Kemudian skornya paling kanan sendiri, dan di bawah itu ada totalnya. Saya total 2,3. Jadi yang di strength saya total 3,6, di kelemahan totalnya 2,3. Selain menggunakan IFAS, kita juga harus menentukan IFAS atau eksternal ya, eksternal lingkungan, untuk menentukan opportunities atau peluangnya dan ancaman. Saya juga menampilkan cuma 5 poin. Di poin yang pertama untuk strength-nya itu ada tingginya kepuasan konsumen. Saya skor 0,9. Banyaknya pemain pasar nasional dengan cara produksi yang rendah, saya skor 0,7. Lalu saya skor sampai bawah itu totalnya 3,4. Untuk EFAS pada ancaman juga saya menampilkan 5 poin. Di situ saya meletakkan kenaikan biaya bahan baku, nilai tukar rupiah yang tidak stabil, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk Cina, penghapusan subsidi BBM, dan
produk pesaing yang harganya lebih rendah. Jadi total skornya 3,2. Dari keduanya tadi kita tarik kesimpulan dari analisis matriks SWOT. Untuk menentukan koordinat analisis internal itu caranya yaitu skor total kekuatan dikurangi dengan skor total kelemahan. Jadi angkanya 3,6 dikurangi 2,3, jadi totalnya 1,3 di koordinat analisis internal. Selanjutnya di koordinat analisis eksternal itu cara menghitungnya yaitu skor total peluang dikurangi skor total ancaman. Tadi 3,4 dikurangi 3,2 jadinya 0,2. Dilihat pada tabel itu berarti 1,3 terletak vertikal ya, terus 0,2 terletak horizontal. Itu pada kuadran pertama yaitu expectation atau mendukung strategi. Setelah menentukan analisis SWOT, matriks SWOT itu ada strategi yang akan membantu PT Unilever itu untuk meningkatkan produksinya. Itu ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT. Strategi SO itu terdiri dari penetrasi dan pengembangan pasar atas produk-produk yang sudah ada, peningkatan kualitas, kapasitas sarana dan prasarana untuk mengantisipasi permintaan di masa depan. Sedangkan strategi WO-nya weakness opportunities, ada peningkatan peran humas dalam mempromosikan dan memposisikan produk secara efektif. Ada peningkatan struktur pegawai yang memiliki gelar profesi. Sedangkan untuk strategi ST-nya Trade, penguatan sistem akuntansi keuangan serta mekanisme yang komunikatif dan interaktif dalam hubungan antara pusat dan daerah. Terus peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan klaim sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan strategi WT-nya ada penguatan struktur organisasi untuk mengantisipasi perubahan di masa depan, penguatan sistem manajemen sumber daya manusianya, lalu peningkatan profesionalisme dan jiwa kewirausahaan untuk mendukung daya saing perusahaan. Terakhir itu ada spesifikasi detail dari rekomendasi strategi yang saya buat dengan membuat setidaknya tabel yang sudah ditentukan. Saya menggunakan annual report Unilever tahun 2019 dan saya menemukan rekomendasi strategi jangka panjangnya 3. Yang pertama itu ada prioritas strategi utama yang berinvestasi secara agresif pada merek-merek yang berlandaskan tujuan mulia. Implementasi strategi tahunannya di tahun 2019 itu dia mengusung merek yang sudah jelas seperti Lifebuoy, Dove, Fair and Lovely, Pepsodent, Bango, dan Buavita, menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dari merek-merek yang lain. Departemen yang terlibat itu ada R&D. Biaya yang diperlukan saya kira-kira itu ada 5 triliun kalau target waktu pencapaiannya per tahun ya. Jadi Unilever itu per tahun dia tuh harus memprioritaskan strategi seperti meningkatkan mereknya gitu. Terus yang kedua itu saya merekomendasikan strategi jangka panjangnya membuat perseroan relevan dan mampu bersaing untuk masa depan. Implementasinya pada tahun 2019 itu dia mendorong investasi dengan meluncurkan merek-merek baru seperti Love, Beauty, and Planet. Itu jawaban atas tren produk yang lebih alami dan ramah lingkungan. Terus dia juga meluncurkan Namira, merek kecantikan berorientasi muslim yang premium. Sedangkan distribusi yang terlibat itu ada R&D, saya meluncurkan dana 10 triliun, target waktu pencapaiannya sama semua yaitu per tahun. Yang ketiga itu melakukan transformasi digital seluruh rantai nilai mulai dari perencanaan dan eksekusi program promosi hingga permintaan dan perencanaan pasokan serta logistik. Kalau menurut saya ini yang paling penting ya. Kegiatannya itu meliputi customer development dengan melakukan uji coba e-route ke pasar menggunakan teknologi untuk secara drastis mempengaruhi biaya layanan, juga telah secara signifikan meningkatkan potensi direct coverage. Jadi dia langsung terjun ke pasarnya langsung, dia menganalisis langsung. Departemen yang terlibat itu ada IT, marketing, dan keuangan.
biaya yang saya diperlukan itu 20 triliun. Target waktu pencapaiannya per tahun juga. Dan presentasi dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.